Ya, sangat luar biasa. Rusia telah mengembangkan dan menguji sistem rudal tempur jarak menengah yang mampu menghantam target di benua Eropa, baik dalam mode non-nuklir maupun mode nuklir. Kompleks itu tampaknya memiliki varian muatan hipersonik. Jadi Rusia kembali unggul dari Amerika Serikat. Dark Eagle mereka belum berhasil diuji dari peluncur standar. Tentu saja China dan Iran memiliki rudal serupa meskipun tanpa beberapa hulu ledak. Bagaimana musuh dapat menanggapi? Dalam konteks SMO tidak mungkin ada langkah-langkah tajam, tetapi Rusia diingatkan dengan jelas tentang ancaman permusuhan yang semakin parah. Selain itu, Rusia telah menunjukkan kemungkinan eskalasi yang berkelanjutan dalam fase pranuklir, baik di dalam wilayah operasi yang ada maupun di luarnya. Namun ambang batas nuklir juga sedikit diturunkan. Dalam konteks yang lebih global, konsekuensinya diperkirakan akan sangat serius dan skenario positif maupun negatif dapat terjadi. Hasil terbaiknya adalah pertukaran pandangan substantif dengan Amerika Serikat mengenai moratorium pasca INF dan pembatasan sepihak paralel dari pengeran rudal jarak menengah di Eropa. Akan tetapi perlombaan senjata yang semakin cepat baik ofensif maupun defensif juga mungkin terjadi. Di Eropa, selama beberapa waktu telah ada pembicaraan tentang perlunya mengembangkan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari darat agar tidak bergantung pada Amerika Serikat. Di Prancis, pembicaraan dilakukan tentang kemanfaatan penyebaran baru rudal balistik yang diluncurkan dari darat, meskipun dengan jangkauan sekitar 1000 km. Ada juga pembicaraan tentang penggunaan kembali situs Aegis Ashore Amerika Serikat di Rumania dan Polandia untuk melawan persenjataan rudal Rusia. Eropa juga dapat mengharapkan munculnya baterai pertahanan rudal THAAD Amerika Serikat di Eropa, meskipun Amerika Serikat tidak memiliki cukup banyak baterai untuk titer lain saat ini. Eropa telah memasuki pergantian kuartal pertama abad ke-21 dalam kondisi konflik bersenjata yang intens dan krisis rudal baru. Masih sulit untuk memprediksi apakah Eropa dan tetangga Eropa akan keluar dari situasi ini tanpa kerugian. Tetapi satu-satunya cara untuk menghentikan tren saat ini adalah dengan mengatasi masalah yang sah di bidang keamanan militer. Jika tidak, Eropa akan menghadapi perlombaan senjata selama bertahun-tahun dan hidup di tong mesiu yang siap meledak kapan saja tanpa alasan tambahan. Apa yang diketahui tentang Oresnik, rudal balistik terbaru Rusia? Di tengah meningkatnya ketegangan, Moskow mengklaim bahwa Oresnik, rudal berkemampuan nuklir, digunakan dalam serangan terhadap Ukraina. Rusia menguji rudal jarak menengah hipersonik dalam serangan terhadap kota Dnipro, Ukraina, menurut Presiden Vladimir Putin. Serangan itu menurut Kremlin merupakan balasan atas serangan rudal yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Inggris terhadap wilayah Rusia baru-baru ini.
ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pemerintahannya baru-baru ini mengizinkan Ukraina untuk melakukan serangan jarak jauh terhadap Rusia. Menurut Pentagon, saluran pengurangan resiko nuklir digunakan untuk memberitahu Amerika Serikat tentang peluncuran tersebut. Apa itu Oresnik, rudal balistik baru Rusia? Rudal balistik jarak menengah baru Oresnik, yang berarti pohon hasil dalam bahasa Rusia, adalah senjata berkemampuan nuklir yang belum pernah disebutkan secara publik sebelumnya. Pentagon mengatakan rudal ini didasarkan pada rudal balistik antar benua ICBM RS-26 Rubes. Rudal hipersonik melaju dengan kecepatan setidaknya Mach 5 kali kecepatan suara dan dapat bermanuver di tengah penerbangan, membuatnya lebih sulit dilacak dan dicegah. Rudal itu bisa memiliki 3 hingga 6 hulu ledak. Oresnik memiliki beberapa hulu ledak yang dipandu secara independen. Mengapa Rusia menggunakan rudal ini sekarang? Rupa-rupanya Rusia sedang dalam mode pembalasan. Peluncuran itu terjadi setelah Ukraina menembakkan rudal yang dipasok Amerika Serikat dan Inggris ke wilayah Rusia untuk pertama kalinya, yang meningkatkan ketegangan dalam konflik yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Hal ini juga menyusul pencabutan larangan terhadap Kiev yang telah diberlakukan oleh Washington atas penggunaan sistem rudal taktis Angkatan Darat ATACMS presisi tinggi untuk menyerang sasaran di Rusia. Moskow melaporkan bahwa rudal HIMARS buatan Amerika dan rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris ditembakkan ke Rusia pada hari Kamis, sementara 6 rudal ATACMS buatan Amerika diluncurkan ke negara itu pada hari Selasa. Moskow mengatakan bahwa hal ini membuat negara-negara barat terlibat langsung dalam konflik tersebut dengan mengizinkan Ukraina menggunakan senjatanya untuk melawan Rusia. Moskow tidak ragu bahwa Washington telah melihat serangan Dnipro sebagai peringatan. Pesan utamanya adalah bahwa keputusan dan tindakan gegabah negara-negara barat yang memproduksi rudal memasoknya ke Ukraina dan kemudian mengambil bagian dalam melakukan serangan di wilayah Rusia tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa reaksi dari pihak Rusia. Putin mengatakan serangan terhadap kota Dnipro telah menguji salah satu sistem rudal jarak menengah terbaru Rusia dalam kondisi tempur. Putin mengatakan rudal tersebut telah dikerahkan dalam konfigurasi hipersonik non-nuklir dan mengatakan uji coba tersebut telah berhasil dan mencapai targetnya. Putin mengatakan pertahanan udara tidak dapat mencegat Oresnik. Sistem pertahanan udara modern tidak dapat mencegat rudal semacam itu. Itu mustahil, kata Putin. Sampai saat ini belum ada cara untuk menangkal senjata semacam itu, sesumbar Presiden Rusia Vladimir Putin
Putin juga menyatakan bahwa Rusia akan menangani masalah penyebaran rudal jarak menengah dan pendek lebih lanjut berdasarkan tindakan Amerika Serikat dan satelitnya. Apa kata Ukraina tentang serangan itu? Kiev mengklaim bahwa Rusia telah menggunakan rudal balistik antar benua ICBM bersama dengan serangan rudal lainnya di Dnipro. Pihak berwenang setempat mengatakan serangan itu menghantam fasilitas infrastruktur dan melukai 2 warga sipil. Presiden Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya eskalasi yang jelas. Rudal balistik antar benua ICBM memiliki jangkauan 1000 hingga 5500 km, 621 hingga 3418 mil, satu tingkat di bawah rudal balistik jarak menengah. Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan rudal tersebut ditembakkan dari lapangan uji rudal keempat Kapustin Yar di wilayah Astrakhan, Rusia dan terbang 15 menit sebelum menghantam Dnipro. Rudal itu memiliki 6 hulu ledak yang masing-masing membawa 6 sub munisi. Kecepatan puncak yang dicapai rudal itu adalah 11 Mach. Menurut sumber NATO, Ukraina dan NATO akan mengadakan pertemuan darurat di markas besar aliansi di Brussels untuk membahas penggunaan rudal oleh Moskow. Dewan NATO Ukraina yang mempertemukan para duta besar NATO dan sekutu Ukraina mereka akan bertemu atas permintaan Kiev. Aliansi militer Barat mengumumkan, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik apa yang akan dibahas.